Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah pemerintah Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Bali. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali atau yang disingkat BARI dipimpin oleh Kepala Badan Om Swastiastu. Dibantu oleh sekretaris yang mengkoordinasikan tugas-tugas kesekretariatan. Sedangkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang bersifat teknis dilaksanakan oleh 4 bidang yang terdiri dari 1. Bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan. 2. Bidang prioritas pembangunan daerah. 3. Bidang penunjang pembangunan daerah. 4. Bidang pengembangan inovasi dan pengelolaan kekayaan intelektual. Adapun tugas BARI adalah melaksanakan riset dan inovasi serta pengelolaan kekayaan intelektual dalam mendukung tercapainya pembangunan daerah. Sebagai organisasi perangkat daerah yang baru, BARI telah mengimplementasikan visi Nangun Satkerti Loka Bali dan misi Gubernur Bali di bidang riset dan inovasi. Dalam pelaksanaan urusan di bidang riset dan inovasi, tujuan yang ingin diwujudkan adalah terbangunnya pangkalan data hasil riset dan inovasi yang terintegrasi, terwujudnya kajian riset yang berkualitas sesuai dengan 5 bidang prioritas pembangunan daerah, yaitu bidang pangan, sandang dan papan, bidang kesehatan, pendidikan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, bidang adat, agama, tradisi, seni, budaya dan pariwisata, dan bidang penunjang urusan pembangunan daerah, yaitu bidang infrastruktur, ekonomi dan keamanan, serta terbangunnya sentra kekayaan intelektual untuk memfasilitasi pendaftaran dan pengelolaan kekayaan intelektual. Dalam pelaksanaan riset dan inovasi daerah dan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual, hasil-hasil yang telah dicapai adalah kajian penelitian, yaitu 1. Identifikasi bahaya di areal pengembangan pusat kebudayaan Bali pada kawasan Gunaksa Kelungkung tahun 2020. 2. Kajian risiko bencana di kawasan pusat kebudayaan Bali di Desa Gunaksa Kabupaten Kelungkung tahun 2021. 3. Penyusunan master plan penyediaan air bersih di Provinsi Bali. 4. Penyusunan master plan pengembangan pertanian organik berbasis desa adat untuk pemenuhan pangan sehat dan bergizi di Bali. 5. Analisis kebutuhan daerah dan analisis kelayakan usaha pembentukan BUMD pengembangan kawasan pusat kebudayaan Bali. 6. Analisis kebutuhan daerah dan analisis kelayakan usaha pembentukan BUMD penyediaan air bersih. 7. Analisis kebutuhan daerah dan analisis kelayakan usaha pembentukan BUMD pariwisata digital. Bidang inovasi yaitu 1. Penyusunan protokol tatanan kehidupan era baru dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 dalam tatanan kehidupan era baru. 2. Penerbitan Jurnal Bali Membangun Bali. 3. Pelaksanaan sensus semesta berencana sumber daya Bali berbasis desa adat. 4. Lomba inovasi daerah tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri. Bali menyabet 2 penghargaan sekaligus dari 7 kategori yang dilombakan.
Kategori pertama, Provinsi Bali menyabet gelar terhormat juara 1 untuk sektor atau klaster pasar tradisional. Atas prestasi ini, Bali mendapat hadiah berupa tambahan dana insentif daerah sebesar 3 miliar rupiah dan juga memperoleh juara 2 untuk kategori transportasi publik dengan nominal hadiah berupa tambahan dana insentif daerah sebesar 2 miliar rupiah. 5. Kegiatan Desa Berinovasi tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Bali meloloskan 2 wakilnya di ajang Desa Berinovasi, yaitu kelompok pemanfaat air bersih Dukuh Kerti dengan inovasi alat distributor air perdesaan dengan sistem hisap dari Kabupaten Buleleng, dan Bumdes Sarwada Amerte dengan inovasi pengelolaan material sampah menjadi pupuk organik dan kerajinan tangan Kabupaten Gianyar. Fasilitasi kekayaan intelektual yaitu 1. Kerjasama dengan Kanwil Kemenkumham Provinsi Bali dalam penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual. Aktualisasinya telah diserahkan 24 kekayaan intelektual oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli yang terdiri dari 19 kekayaan intelektual kepemilikan komunal berupa ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional, 4 kekayaan intelektual kepemilikan personal berupa hak cipta, dan 1 kekayaan intelektual kepemilikan personal berupa paten. Termasuk kain endap Bali di samping tercatat sebagai kekayaan intelektual juga telah menjalin kerjasama dengan perancang mode ternama di Prancis, Christian Dior, telah menggunakan kain endap sebagai bahan untuk busana model kelas dunia. 2. Memfasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual tahun 2020 sebanyak 28 kekayaan intelektual dari target 25 kekayaan intelektual. Dan tahun 2021 sampai bulan Juni yang sudah difasilitasi sebanyak 25 kekayaan intelektual dari 75 kekayaan intelektual yang ditargetkan, dan sertifikat yang sudah terbit sebanyak 20 sertifikat. Om Santi 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 Om